Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diaul Fajri Nugraha, jurusan Perbankan Syariah B semester 3. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil apa yang sudah saya buat, yaitu PowerPoint yang membahas tentang perkembangan perbankan syariah dalam era digital. Langsung saja. Definisi bank syariah. Definisi bank syariah. Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Latin, banco, yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12, kata banco merujuk pada meja, konter, atau tempat penukaran uang. Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah, dan menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembayaran rakyat syariah. Secara etimologis, kata syariah berarti jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Adapun beberapa definisi bank syariah menurut para ahli, di sini saya akan menjelaskan definisi menurut Muhammad Amin Aziz. Nah, mengemukakan definisi bank syariah. Bank syariah berdasarkan syariah Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam operasinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan perbankan syariah di era digital. Perkembangan perbankan syariah di era digital diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti arsitektur perbankan Indonesia, arsitektur sistem keuangan Indonesia, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Lanjut, perkembangan bank syariah di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, walaupun jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam hal strategis pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut. Nah, tantangan bank syariah di era digital. Tantangan, apa saja sih tantangan bank syariah di era digital ini? Nah, transformasi digital pada sektor perbankan merupakan suatu keniscayaan, termasuk perbankan syariah. Selama pandemi, tuntunan akselerasi digital kian mengemuka, didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman, serta dapat dilakukan dari rumah. Kondisi demikian mengharuskan perbankan syariah untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing bank syariah. Lanjut. Nah, di sini Deden Firmansyah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatakan untuk mengembangkan layanan digital ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh bank syariah. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang handal untuk dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi digital perbankan syariah. Yang kedua, budaya digital. Budaya digital di sini sebagai konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk dan mengaruhi pola interaksi dan komunikasi manusia. Yang ketiga, infrastruktur teknologi digital. Infrastruktur teknologi digital dengan mempersiapkan jaringan
open banking, kemudian API, big data analysis, cold system, termasuk persiapan yang governance dan manajemen risikonya. Kesemua infrastruktur ini sangat diperlukan untuk mengembangkan produk layanan perbankan digital. Yang keempat, sinergi dengan ekosistem ekonomi digital. Nah, maksudnya apa? Dengan menggandeng elemen digital lain yang ada dalam ekosistem seperti marketplace, finansial, teknologi, termasuk super APPS. Semua upaya tersebut membutuhkan modal dan investasi yang lebih. Karena itu sebagaimana telah ditekankan dari awal, permodalan bank harus kuat agar dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik melalui investasi ke arah digital. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia di era digital. Nah, seiring dengan perkembangan perbankan syariah sebagai basis pemberdaya ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini, tidak bisa dibantah bahwa perbankan syariah mempunyai potensi dan prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Ada jumlah masalah sekaligus solusi pengembangan perbankan syariah di Indonesia tersebut agar dapat berjalan secara optimal, yaitu masalah pada aspek rendah komitmen atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya pada sebagian besar pelaku perbankan syariah di Indonesia. Solusi pada prospek ini dapat dilakukan dengan upaya mendorong pelaksanaan peraturan tentang pentingnya prinsip syariah secara tegas dan sistematis oleh pemerintah Bank Indonesia bekerja sama dengan Dewan Syariah serta mengembangkan sikap syariah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Kemudian, masalah pada aspek sumber daya manusia, solusi atas masalah tersebut salah satunya adalah mendorong pemerintah agar dapat memasukkan ilmu tentang lembaga keuangan syariah ke dalam kurikulum nasional. Nah, masalah yang ketiga yaitu masalah strategis marketing yang kurang inovatif. Solusinya atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi marketing yang lebih inovatif yang diiringi dengan melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat global, sehingga perbankan syariah dapat melakukan promosi yang berbasiskan konsep universal. Lanjut, ini sudah. Kemudian kesimpulannya berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan teori yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan perbankan syariah dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dan mengontrol peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online. Dengan semakin berkembangnya teknologi, muncul layanan berbasis website, akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah serta dapat diakses kapan saja di mana saja. Penerapan teknologi berbasis website akan sangat membantu baik untuk pengunjung, pembeli maupun developer. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.